Ikang Fauzi belum stabil usai Marissa Hekyu meninggal, terus diawasi anak-anak. Ya siapapun yang duluan, ya udah kita saling memberi wasiat aja satu sama lain gitu. Oh ya udah aku lebih kedengeran aja. Tapi ya kalau misalnya itu gue mikir sebagai tanda nyokap gue bakal pergi, ya aku nggak mau lah mikir ke situ gitu. Baru setelah kejadian tuh, oh mungkin waktu itu si ibu udah mungkin feeling apa gimana gitu. Pas dia ngomong itu mah aku nggak mikir sebenarnya. Mana ada yang siap kayak gitu. Iya takut. Aku bilang sama Ikang, nanti kalau meninggal duluan kayaknya mendingan ibu ya. Karena aku nggak ngerti cara ngurus rumah segede gini. Kan kalau mati lampu Tapi, gitu kan tinggal, ayo lampu ini gimana nih, listriknya di mana? Biasanya tuh perempuan lebih panjang umur, Bu. Iya. Enggak lah. Ada omongan. Gak usah dipikirin ya kayak Iya. begitu sih. Ya pasti akan terjadilah gitu kan. Dan kita udah mulai juga cerita sama Ikang tentang apa kita udah aset, terbuka sama anak-anak kalau ada aset yang sudah begini-begini. kita Udah kumpulkan. dalam kondisi Kalau kita ayah sehat. meninggal duluan, plannya A, B, C, D. Kalau Iya. ibu meninggal duluan, A, B, C, D. Iya. Kalau anak-anak sudah menikah, Betul. maka kalau belum menikah, Gitu. maka Nggak usah didramatisir. sudah kita udah ngomong. Kalau saya ngelihat wawancara ibu sama almarhumah ibu sama ayah saya tuh saya merasa wawancara dulu tuh saya ngerasa ibunya tuh happy. Ya pertama kayak masih ada, kedua kayak I know that she's happy having a husband like my father. Jadi relationnya tuh aku tahu ibuku tuh bahagia. Jadi paling nggak sampai akhir hayatnya tuh bapakku tuh selalu bikin ibuku bahagia. Jadi itu yang bikin aku tenang sih kayak. Ya pelan-pelan harus kita beresin lah, termasuk beresin barang-barangnya ibu di kantornya, terus mungkin di rumahnya buku-bukunya yang segitu banyak tuh kita harus diskusiin mau diapain gitu. Ya jelas ibu saya kan orangnya semasa hidupnya kan suka sekali menebar manfaat kan, jadi saya pengen setelah dia meninggal pun amal-amal kebaikannya dia tuh bisa terus ngalir gitu, jadi bisa jadi amal jariah buat almarhumah ibu saya, pengennya gitu sesuai dengan dia waktu masih hidup yang selalu menyebarkan manfaat. Kita harus meneruskan perjuangannya gitu. Ya itu kehilangan itu, separuh jiwa hilang, rasanya hampa, nggak tahu mau ngapain lagi, tujuan hidupnya nggak jelas lagi. Karena apa? Karena dulunya pasti bikin perencanaan, bikin mau kemana, mau melakukan apa. Mereka pasti diskusi, merencanakannya bersama untuk pergi atau melakukan apa. Tapi sekarang kan nggak ada, sehingga yang memberikan input atau sesuatu yang terkait dengan apa yang mau direncanakan kan jadi cuma satu pihak gitu. Susah. Jadi kalau orang bilang ya sudah ikhlaskan aja, itu gampang bagi orang yang tidak hidup di dalam lingkup mereka ya. Tapi karena mereka itu berpuluh-puluh tahun itu sudah menjalin sampai seerat itu sulit banget. Kalau menurut saya, kalau ada situasi seperti ini, yang harus dilakukan adalah satu, membiarkan orang ini dalam proses kedukaannya. Jangan cepet-cepet disuruh ayo move on, ayo kamu harus punya semangat, nggak bisa. Dia harus kemudian beradaptasi dengan rasa loneliness, rasa kehampaan itu, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah di lingkungan keluarganya sendiri. Misalnya kemarin tuh saya nggak tahu taruh gelas piring di mana, sekarang harus masalah-masalah kecil juga bisa berpengaruh gitu. Jadi pada waktu ada orang mengalami hal seperti ini, berikan kesempatan, ruang dan waktu pada dia untuk menghayati sendiri dan mengadaptasi dirinya terhadap situasi yang baru ini. Ciki Fauzi membeberkan kondisi terkini sang ayah Ikang Fauzi usai meninggalnya Marissa Hekyu. Musisi 64 tahun tersebut masih belum stabil karena kehilangan separuh jiwanya. Hingga saat ini anak-anak dan kerabat masih bergantian mengawasi Ikang Fauzi yang juga masih belum sanggup tidur di kamar. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, ujar Ciki Fauzi saat ditemui kediamannya di kawasan Bintaro. Ayah banyak doa buat ibu, terus habis itu pas malam ayah masih harus ditemani. Kata Om Ferry Salim, harus jaga ayah terus ya, jangan ditinggalkan, bikin shift aja gantian gitu, ucapnya menyambung. Menurut Ciki Fauzi, dia dan Isabella Fauzi sebagai anak sangat berduka atas kepergian sang ibu. Namun keadaan Ikang Fauzi yang paling mengiris hati. Pasalnya semasa hidup Marissa Hekyu merupakan cinta mati bagi Ikang Fauzi. Ayah ibu saling cinta masih sih menurut aku, manis banget tiap hari love. Ayah saya juga total, ayah manis banget kayak ibu, ungkap Ciki. Ibu memang tegas, agak keras, tapi kalau sama ayah memprioritaskan ayah. Jadi apa-apa itu ayah saya, manis dengan caranya ibu, tambahnya. Marissa Hekyu meninggal dunia pada Rabu dini hari. Marissa meninggal secara mendadak usai membaca Al-Quran. Kepergian mendadak Marissa Hekyu meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.
Ciki Fauzi membeberkan kondisi terkini sang ayah, Ikang Fauzi, usai meninggalnya Marissa Haque. Musisi 64 tahun tersebut masih belum stabil karena kehilangan separuh jiwanya. Hingga saat ini anak-anak dan kerabat masih bergantian mengawasi Ikang Fauzi yang juga masih belum sanggup tidur di kamar. Ayah bilang separuh jiwa ayah hilang, ujar Ciki Fauzi saat ditemui kediamannya di kawasan Bintaro. Ayah banyak doa buat ibu, terus habis itu pas malam ayah masih harus ditemani, kata Om Ferry Salim, harus jaga ayah terus ya, jangan ditinggalkan, bikin shift aja gantian gitu, ucapnya menyambung. Menurut Ciki Fauzi, dia dan Isabella Fauzi sebagai anak sangat berduka atas kepergian sang ibu. Namun keadaan Ikang Fauzi yang paling mengiris hati, pasalnya semasa hidup Marissa Haque merupakan cinta mati bagi Ikang Fauzi. Ayah ibu saling cinta masih sih menurut aku, manis banget tiap hari love. Ayah saya juga total, ayah manis banget kayak ibu, ungkap Ciki. Ibu memang tegas, agak keras, tapi kalau sama ayah memprioritaskan ayah. Jadi apa-apa itu ayah saya, manis dengan caranya ibu, tambahnya. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari. Marissa meninggal secara mendadak usai membaca Al-Quran. Kepergian mendadak Marissa Haque meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya.